kita berjumpa lagi meskipun hanya secara online ya. Nah, apakah adik-adik sudah mandi? Sudah makan dan minum? Nah, kalau sudah, Kak Lisa mau nanya nih, apakah adik-adik melihat tayangan sebelum video ini dimulai? Nah, kalau adik-adik melihat ada beberapa foto-foto dari teman-teman kita, itu adalah foto-foto teman-teman yang naik kelas. Kak Lisa mengucapkan selamat ya buat adik-adik dan juga kakak-kakak yang sudah naik kelas, mulai dari kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan juga kakak-kakak yang sudah lulus dari pra-remaja. Nah, Kak Lisa juga mau memberitahu nih bahwa sekarang kita punya nama-nama baru loh untuk setiap kelas. Kak Lisa sebutkan satu persatu ya. Yang pertama untuk kelas balita namanya adalah Pison. Kemudian untuk kelas kecil nama barunya adalah Gihon. Kemudian yang ketiga untuk kelas besar bernama Tigris. Dan untuk kelas pra-remaja nama yang baru adalah Efrat. Nah, pelan-pelan kita hafalkan ya adik-adik dan diingat nama-nama masing-masing kelasnya ya. Oke, kalau begitu sudah siap untuk beribadah bersama? Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita memuji siapa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sekarang adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan, tolong kami agar kami bisa memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa,
Amin. Nah, adik-adik, Kak Lisa mau tanya nih. Coba sebutkan satu aja berkat Tuhan yang adik-adik rasakan, boleh hari ini atau selama 1 minggu ini. Coba apa? Ayo. Meskipun Kak Lisa nggak bisa dengar suara kalian, tapi Kak Lisa yakin dan percaya ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang bisa kita syukuri dan kita rasakan di dalam hidup kita. Contohnya, mulai dari bangun pagi, kita bisa membuka mata, kita bisa bernafas, menghirup udara yang segar, merasakan cuaca yang cerah, sampai malam harinya lagi, kita bisa kembali beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Wah, banyak sekali ya adik-adik berkat Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nah, sekarang Kak Lisa mengajak kita semua untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Ya, adik-adik, kalau tadi kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan buat semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, nah tugas kita adalah membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan cara mengasihi. Mulai dari orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak atau adik kita, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Yuk, Kak Lisa mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu KASIH. Kita bergerak bersama ya. Kasih
lagu yang kita nyanyikan tadi adik-adik, kita mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa ya? Kalau sekarang kan kita nggak bisa bertemu orang banyak, Kak. Nah, dengan tetap berada di rumah, dengan tetap menjaga jarak, itu artinya kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya tidak bertambah banyak orang-orang yang terkena virus dan penyakit. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dewi. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami juga mau belajar melakukannya di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Dewi. Tolong Kak Dewi juga Tuhan, agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai semua. Aduh, Kak Dewi bersyukur banget nih hari ini bisa menyapa. Halo kakak-kakak Prarem, apa kabar? Adik-adik sekolah minggu, dan tentunya papa dan mama yang ada di rumah. Hari ini, pagi ini, bersama dengan Kak Dewi, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita buka Alkitab kita. Yang belum ambil Alkitab, boleh secepatnya ambil Alkitab. Kita buka Alkitab kita, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Sekali lagi, Galatia pasal 6, ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Galatia 6, ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi Kak Dewi bacakan untuk kita ya. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan ini yang akan juga menjadi ayat hafalan hari ini, ya. Jadi jangan lupa dihafalin dan juga dilakukan. Oke. Kira-kira apa ya maksud firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9? Kak Dewi mau jelaskan untuk kita semua. Yang pertama, janganlah jemu-jemu. Janganlah jemu-jemu itu berarti menunjukkan pada suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Tidak jemu-jemu itu berarti tidak bosan-bosan. Selalu ingin melakukan sesuatu yang baik. Dan itu pastinya untuk orang lain. Bukan hanya satu kali atau dua kali saja. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik yang dimaksud di sini adalah bukan berbicara soal apa-apa saja yang kita lakukan untuk orang lain, tetapi lebih kepada soal hati. Apakah perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, itu karena kita lakukan, karena kita melakukan firman Tuhan, dengan tulus, dengan sepenuh hati, atau dengan terpaksa nih, karena disuruh, ya, karena disuruh berbuat baik, makanya berbuat baik.
Bukan. Atau supaya dipuji sama orang lain. Hati-hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada siapa ya? Kepada siapa? Betul sekali. 100 untuk kita semua. Kepada sesama. Kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dalam situasi saat ini, virus corona, coba lihat kiri kanan kita. Apakah ada yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, menolong orang lain? Kita lakukan. Itu yang dimaksud firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Oh ya, Kak Dewi akan bercerita tentang sebuah keluarga yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, ini adalah keluarga Bapak Budi Suhardi. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak ya. Pak Budi adalah seorang pilot. Tahu pilot? Tahu? Pernah naik pesawat toh? Iya, betul sekali. Nah, pada suatu ketika atau suatu saat, Pak Budi dan keluarga sedang makan malam. Makan malam istimewa. Karena mereka sedang merencanakan untuk liburan keliling dunia. Wow, keliling dunia. Iya, tapi tanpa sengaja ketika mereka sedang membicarakan liburan, mereka melihat sebuah tayangan di televisi. Tayangan tentang pengungsi di Timur Timur. Dan tayangan itu membuat Pak Budi dan juga keluarganya berkomentar. Aduh, kasihan, kata Pak Budi. Istrinya juga bilang, iya, aduh kasihan itu anak-anak kecil, gimana ya, mereka makan gimana ya. Dan anggota yang lain, keluarga yang lain juga mengatakan, iya, kita bersyukur nih, kita bisa tinggal di rumah, kita bisa makan yang cukup, kita punya segalanya. Tapi tiba-tiba, anak Pak Budi yang paling kecil bilang seperti ini, Daddy, kita bisa membantu mereka. Kita bisa melakukan sesuatu untuk pengungsi itu. Wow. Saat itu Pak Budi dan keluarganya merenung sejenak. Pak Budi akhirnya mengajak keluarganya untuk berdoa. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mereka mengambil sebuah keputusan. Keputusannya adalah mereka tidak jadi liburan keliling dunia. Tetapi mereka berencana untuk mengunjungi pengungsi yang mereka lihat di siaran televisi itu. Singkat cerita, Pak Budi dan keluarga pergi mengunjungi para pengungsi itu. Setelah mereka mengunjungi, tidak berhenti sampai di situ ternyata. Pak Budi dan keluarga mengambil sebuah keputusan untuk melanjutkan kebaikan yang sudah mereka lakukan. Dengan apa? Menyisihkan gaji Pak Budi dari pekerjaannya sebagai seorang pilot. Dari gaji yang disisihkan itu, mereka Pak Budi mendirikan sebuah panti asuhan. Pak Budi kasihan melihat anak-anak yang putus sekolah, yang tidak punya tempat tinggal. Makanya Pak Budi mendirikan sebuah panti asuhan. Pak Budi ingin anak-anak yang menjadi anak asuhnya memiliki masa depan yang lebih baik. Dan kemudian Pak Budi setelah pensiun dari dunia penerbangan atau sudah tidak menjadi pilot lagi, mengambil sebuah keputusan yang luar biasa juga. Pak Budi dan istrinya pindah semua ke Kupang. Mereka meninggalkan kota besar, Jakarta, dan pergi ke Kupang. Pak Budi ingin lebih dekat dengan anak-anak asuhnya. Memperhatikan mereka, merawat mereka,
akan pastinya mendampingi mereka. Semua anak-anak yang ada di panti asuhan itu diwajibkan dalam 2 hal. Yang pertama, semua harus sekolah. Kalau boleh setinggi-tingginya. Dan yang kedua, mereka harus belajar bagaimana cara bercocok tanam. Nah, tanpa terasa, Pak Budi dan keluarga sudah 20 tahun loh di Kupang. Wow, sesuatu yang luar biasa. Dari keputusan pertama mereka menyerahkan hati mereka untuk dipakai oleh Tuhan, dan mereka sekarang sudah 20 tahun di sana. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan juga kesaksian Pak Budi, kita juga harus belajar. Harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Diri kita, keluarga kita, yuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, tidak boleh egois. Jangan hanya mementingkan diri kita atau keluarga kita. Kita juga harus melihat sekeliling kita. Siapa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Kita lakukan semampu kita. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, semangat terus berbuat baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kak Dewi mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Kak Dewi yang akan memimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur karena Tuhan memberikan keluarga bagi kami, memberikan tempat tinggal, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih karena Tuhan sangat memperhatikan kami. Tuhan, terima kasih juga firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami atau keluarga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kasih Allah ada di dalam diri setiap kami, sehingga kami bisa melihat orang lain, memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sadar semua hal yang kami miliki adalah berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu tolong setiap kami, sekalipun kami masih sangat kecil, kami bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua kami, baik itu kakak-kakak Prarem, anak-anak sekolah minggu, bahkan juga orang tua, dan setiap keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati, dan kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan cerita dari Kak Dewi mengenai keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita juga harus menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Ngomong-ngomong soal keluarga, pagi ini kita akan membuat aktivitas yang berhubungan dengan keluarga. Nah, pagi ini kita akan membuat seperti ini, bingkai keluarga. Apa saja yang diperlukan? Di sini Kak Silva ada kardus, ada kertas kado, ada gunting, ada lem, dan yang paling penting, Kak Silva ada foto keluarga. Nah, caranya, kardus kita bungkus dengan kertas kado di bagian luarnya seperti ini. Di dalam ini terserah adik-adik kalau mau diberi kertas warna-warni atau sesuai selera. Apapun yang ada di rumah boleh digunakan.
Lalu kita tempel fotonya. Kita tempel, kita beri lem dulu. Kalau adik-adik yang kelas balita, boleh minta bantuan mama ya. Minta bantuan kakak juga boleh. Fotonya ditempel di sini. Kalau sudah ditempel, adik-adik boleh menghias dengan bahan-bahan apapun yang ada di rumah. Boleh yang punya kebun di rumah, boleh mengambil daun atau bunga sedikit seperti punya Kak Silva ini, pakai daun yang ada di rumah. Atau kalau adik-adik bisa menggambar, boleh menggambar. Misalkan suka robot, boleh digambar robot di sini. Kalau suka gambar bunga, boleh digambar bunga, sesuka kalian. Yang penting dihias yang rapi dan bagus, sehingga bisa menjadi seperti ini. Selamat mencoba! Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dewi. Sekarang kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Yuk kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kak Lisa akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk studi dan pendidikan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar kami dari tempat mereka masing-masing. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam mengajar kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, baik yang sedang bekerja maupun juga yang beraktivitas di rumah. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh dokter yang sedang merawat orang-orang yang sakit, terutama karena virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk semua perawat yang menolong dan merawat semua pasien, supaya Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra untuk mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tak terasa kita sudah hampir selesai dalam ibadah ini. Tapi sebelumnya, Kak Lisa mau ajak kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, seperti yang sudah Kak Dewi bilang tadi, bahwa tidak hanya kita yang menerima berkat dari Tuhan, tapi kita juga mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Siapa yang mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya? Oke, nah kita mau menjadi berkat buat sesama kita, dimulai dari keluarga kita, lewat papa mama kita, adik kita, kakak kita,
dan semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami, sehingga kami bisa memuji Engkau. Kami juga bisa belajar dari firman-Mu. Dan apabila sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkati kami Tuhan, dan lindungilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!